Ketemu lagi bersama Coconut atau Chef Nathan. Hari ini kita akan bahas sedikit tentang roti ya, roti bread ya. Setiap orang pasti suka makan roti. Kebetulan saya juga punya produk namanya roti jadul. Roti jadul itu enak banget. Kalau slogan saya, roti jadul selembut kapas seringan awan. Kalau ada cicilan, makan roti jadul, lupa cicilan. Nah, roti jadul yang saya buat itu perkembangan dari brooder tetapi lebih sehat dan harganya lebih ekonomis. Terus kemudian juga kita ada toko ya di Gajah Mada, plus kita ada titip-titip di toko oleh-oleh. Jadi kalian bisa mendapatkan roti jadul itu di mana saja. Atau bisa lewat WA admin kita atau WA saya, nanti bisa dikirim ke alamat yang Anda mau kirim. Nah, bicara tentang roti, saya juga ngajar roti, jadi ya saya akan berbagi sedikit tentang roti. Kalau bicara roti pasti tepung yang protein tinggi, tepung kalau punyanya Bugasari itu ada Cakra, ya kalau punyanya Sri Boga ada Hime. Nah, tepung itu harus dicampur dengan yang namanya air atau susu. Nah, air atau susu itu akan bereaksi dengan adanya ragi, ya, dan kemudian kalau membuat enak kita pakai susu bubuk atau kita bisa juga tanpa susu bubuk. Terus kemudian yang paling penting lagi adalah lemak. Lemak itu bisa didapat dari minyak, mentega atau margarin. Nanti saya jelaskan apa beda mentega dan margarin. Karena banyak orang juga salah tentang penafsiran tentang mentega dan margarin. Yang pasti mentega itu butter ya. Terus kemudian bahan yang penting lain adalah telur. Tapi itu tidak terlalu penting karena kita bisa bikin roti tanpa telur. Dan kemudian yang pasti lagi, tadi ada tepung, gula. Gula ini optional juga. Ada roti yang nggak pakai gula. Tetapi kalau yang paling penting itu juga salah satu seasoningnya adalah garam. Kita pakai garam untuk membuat rasanya itu enak. Dan yang pasti lagi adalah dalam pembuatan roti kalian harus sabar karena ada proses satu penimbangan bahannya harus bagus. Ketika sudah ditimbang, ditakar, kalian harus melalui proses yang namanya pengulenan atau pengadukan atau pengocokan. Ini juga butuh waktu. Nah, setelah proses pengadukan, pengocokan dan pengulenan, Anda akan melewati proses yang namanya rounding pertama dan fermentasi. Fermentasi kalau di dalam roti kita bagi menjadi 3, fermentasi awal, kedua, dan ketiga. Nanti setelah fermentasi kedua kalian akan timbang dan rounding lagi, beri isi, dan kemudian proses fermentasi ketiga ini cukup lama, kira-kira 45-90 menit. Kok jaraknya beda? Iya, jenis-jenis roti beda-beda, semakin banyak lemak semakin lama. Ya, semakin sedikit lemak semakin cepat dalam proses fermentasi. Dan penggunaan jenis ragi juga penting ya. Banyak orang yang sudah resepnya bagus tetapi raginya mungkin kurang aktif, kurang bagus, jadi rotinya tidak ngembang. Nanti kalau tidak ngembang nyalahinnya resepnya. Nah, seperti itu penting. Dan yang paling penting lagi adalah proses pengovenan. Roti sudah bagus, resep sudah bagus, fermentasi sudah bagus, pengovenannya salah, itu juga nanti akan membuat masalah. Dan yang pasti roti setelah jadi nggak boleh langsung dimakan atau diplastikin karena itu bisa membuat jamuran cepat. Nah, itu sedikit tip trik saya tentang roti. Masih banyak yang kita akan berbagi tentang bagaimana membuat roti. Untuk seorang yang baru bisa nggak membuat roti? Bisa. Anda bisa memulai membuat roti dengan konsep seperti kukus bakpao. Anda bisa menggoreng roti seperti donat. Dan kalau Anda punya oven, Anda bisa membuat roti yang seperti roti tawar, roti sobek, roti manis, dan jenis-jenis cara pembuatan roti juga banyak. Ada yang roti dengan biang, ada yang roti dengan all-in method, ada roti dengan sourdough, ada roti dengan proses tangsong atau yudan. Yang pasti adalah satu, Anda mau jenis rotinya apa. Kalau Anda senang yang soft-soft, empuk-empuk, nah itu nanti ada tekniknya. Anda kalau suka yang hard crust, soft inside, ya seperti orang bule-bule punya roti, itu juga ada tekniknya. Anda suka yang asam-asam sourdough, ada juga tekniknya. Jadi kepentingan kebutuhan orang beda-beda, tidak bisa disamaratakan bahwa roti dengan konsep ini paling bagus, tidak.
Semua orang kebutuhannya, kepentingannya, dan cara makannya juga beda. Ada roti yang keras, tujuannya kalau dicelupkan ke soto atau dicelupkan ke kuah sup, itu akan lebih enak daripada roti lembut yang banyak mengandung gula atau banyak mengandung lemak, itu tidak enak. Roti lembut yang banyak mengandung gula atau lemak itu akan lebih enak kalau dimakan langsung tanpa isi. Isian juga penting. Anda punya roti dengan isian yang bermacam-macam. Ada yang suka manis, ada yang suka asin. Nah, kebetulan saya juga lagi pegang satu konsultan. Ya, kebetulan saya juga kerja di bidang konsultasi untuk memberikan pengajaran dari A sampai Z. Ini adalah roti vegetarian, roti vegan. Baik dari rotinya, dari isinya. Cocok untuk orang vegetarian atau vegan. Anda bisa nanti kita akan spill out tentang roti-roti yang berbau tanpa telur, tanpa susu, dan tanpa gula, bahkan tanpa pengawet bahan tambahan seperti itu. Sekilas tentang roti, yuk ikutin channel Coconut, Chef Nathan Show, atau follow IG saya, Nathan Cakes. Oh ya, tetap berusaha, jangan menyerah, karena setiap orang itu punya talenta yang sama. Tuhan berikan talenta yang sama, dan yang pasti ketika Anda belum bisa, trial error terus sampai bisa. Oke? Semangat, disiplin, antusias, produktif. Tuhan memberkati.